Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Indah Oktari Wijayanti selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis serta teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan video ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Cindy Junia Fatikasari dengan NPM C1 C024018 dari kelas 2C S1 Akuntansi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan hasil pembelajaran materi komunikasi bisnis dengan menggunakan mapping yang telah saya buat. Baiklah, izinkan saya untuk memperlihatkan mapping yang telah saya buat, Bu. Yang telah saya buat. Baik, di sini saya telah membuat mappingnya. Di sini ada mapping pertama atau hasil pembelajaran materi pertama, yaitu tentang lamaran kerja. Di sini saya telah menyusun poin-poinnya. Yang pertama itu ada pengertian surat lamaran kerja. Yang kedua, lampiran dalam surat lamaran kerja. Yang ketiga, ada pendekatan IDA atau AIDA dalam penulisan surat. Yang keempat, ada tujuan surat lamaran kerja. Yang kelima, ada struktur surat lamaran kerja. Dan yang keenam itu, atau yang terakhir, ada tips untuk melamar pekerjaan. Baiklah, kita langsung saja ke poin yang pertama, yaitu adalah pengertian surat lamaran kerja. Oke, kita langsung mulai. Jadi, surat lamaran kerja itu adalah dokumen resmi yang dikirimkan oleh seseorang kepada perusahaan atau instansi untuk melamar pekerjaan. Seseorang yang dimaksud ini adalah seorang pelamar kerja yang ingin melamar di suatu perusahaan. Nah, surat ini berisi tentang informasi tentang pelamar, posisi yang ingin dilamar, serta alasan dan kualifikasi yang dimiliki. Nah, lalu jadi di surat lamaran kerja ini seorang pelamar mengirimkan dokumennya kepada perusahaan di mana dokumennya itu berisi tentang informasi tentang si pelamar, lalu posisi yang ingin dilamar oleh si pelamar dan kualifikasi yang dimiliki oleh si pelamar. Lalu poin kedua yaitu adalah lampiran dalam surat lamaran kerja. Nah, penulisan lampiran kerja itu umumnya tuh memiliki sejumlah lampiran. Nah, di mana lampiran ini tuh yang pertama ada resume atau daftar riwayat hidup, lalu yang kedua itu ada surat keterangan kelakuan baik, lalu yang ketiga ada surat keterangan sehat, yang keempat surat rekomendasi, dan yang kelima itu ada kartu kuning. Nah, surat lamaran kerja itu umumnya tuh mengemukakan poin-poin yang penting dan relevan dengan persyaratan dari pekerjaan yang ditawarkan dan menyajikan poin-poin itu tuh yang penting yang agar dapat membedakan dari pelamar-pelamar lainnya. Oke, sekarang kita lanjut ke poin ketiga yaitu ada pendekatan IDA dalam penulisan surat. Nah, yang pertama itu ada attention atau perhatian. Jadi artinya attention ini pelamar kerja itu harus dapat meyakinkan pihak lain atau organisasi atau lembaga pencari pekerjaan tadi atau perusahaannya bahwa dia tuh memiliki sesuatu yang bermanfaat atau dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi pihak lain. Lalu yang kedua itu ada interest atau minat. Nah, di minat ini tuh artinya pelamar kerja itu harus dapat harus menarik perhatian perusahaan dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan. Pelamar kerja itu juga perlu menjelaskan dan menegaskan bahwa kualifikasi yang dibutuhkan tersebut relevan dengan kemampuan yang dimiliki oleh si pelamar yang mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, lalu yang ketiga itu ada hasrat, di mana artinya hasrat ini adalah pelamar kerja itu harus dapat menumbuhkan hasrat si pembaca yang membaca surat lamaran kerja kita tadi untuk mengetahui lebih jauh apakah apa yang sudah dituliskan dalam surat tersebut. Nah, pelamar kerja itu juga harus dapat meyakinkan pembaca melalui bukti-bukti pendukung yang relevan dengan posisi yang ingin dilamar oleh si pelamar. Nah, lalu yang keempat itu ada attention atau tindakan, di mana tindakan ini tuh artinya pelamar tuh harus dapat memberikan sasaran kepada pembaca atau pihak lain untuk mengambil sesuatu tindakan tertentu. Itu tuh yang berkaitan dengan harapan atau keinginannya dalam menulis surat tersebut. Nah, salah satu tindakan yang dapat diambil itu atau yang dapat dilakukan oleh si pembaca itu adalah memberikan kesempatan pelamar kerja untuk melakukan wawancara kerja atau interview. Nah, di mana harapan atau keinginan pelamar kerja untuk dapat mengikuti wawancara harus dituangkan harus ditekuni dengan benar-benar. Nah, lalu yang keempat itu ada tujuan surat lamaran kerja. Nah, tujuan dari surat lamaran kerja ini itu adalah memperkenalkan diri kepada perusahaan dan menyampaikan maksud dan alasan melamar pekerjaan. Nah, dalam surat ini juga pelamar itu juga menjelaskan kualifikasi, pengalaman dan keterampilan yang relevan dengan posisi yang diinginkan. Dengan surat yang baik, pelamar tuh dapat meyakinkan perusahaan bahwa dirinya tuh adalah kandidat yang tepat. Nah, jadi sudah jelas tadi bahwa tujuannya itu adalah yang pertama untuk mengenalkan diri dulu, untuk mengenalkan diri kita kalau kita sebagai pelamar. Mmm, Terus juga, tujuannya itu juga untuk menjelaskan kualifikasi atau, pengalaman dan keterampilan yang cocok dengan, posisi yang ingin kita lamar tadi. Lalu yang kelima nih ada struktur surat lamaran kerja. Nah, strukturnya itu terbagi menjadi 3 paragraf. Yang pertama itu ada paragraf pembuka, yang kedua paragraf pertengahan, dan paragraf kedua ini atau yang disebut juga sebagai paragraf isi, lalu, paragraf penutup. Nah, untuk di dalam, paragraf pembuka ini, terdiri dari, mmm, maaf, paragraf terbuka
paragraf pembuka surat lamaran kerja ini, berisi sumber informasi lowongan, atau posisi yang ingin dilamar. Nah, serta alasan yang dan ketertarikan dan kecocokan pelamar. Nah, bagian ini juga tuh, bertujuan untuk menarik perhatian, si HRD atau perekrut, untuk memberikan gambaran singkat tentang kualifikasi pelamar. Nah, dalam membuat surat lamaran kerja juga perlu, mencantumkan, beberapa hal. Yang pertama itu adalah, rangkuman, di mana rangkuman ini adalah pelamar kerja itu perlu mengemukakan, kualifikasi yang dimilikinya, yang relevan, dengan jabatan atau, posisi yang diinginkannya. Lalu, di sini juga kita mencantumkan nama, di mana, si pelamar, kerja dapat, menyebutkan nama, yang sudah dikenal atau seseorang yang, menyarankan untuk, melamar di perusahaan tersebut. Lalu lalu di paragraf pembuka ini juga terdapat sumber publikasi, di mana, kita tuh harus menyebutkan dari mana pelamar kerja itu mendapatkan, informasi, tentang adanya lowongan kerjaan di perusahaan tersebut. Nah, lalu juga ada pertanyaan, di mana pertanyaan ini menggunakan kalimat tanya, pada awal paragraf untuk, menarik perhatian pembaca, yang menunjukkan bahwa pelamar pelamar ini, eee, pelamar peke si pelamar ini, mengetahui masalah, kebutuhan, dan tujuan dari perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Nah, lalu, ada juga cuplikan berita. Nah, di cuplikan berita ini maksudnya tuh pelamar tuh dapat, mengambil cuplikan berita, dari surat kabar atau majalah, yang menyebutkan bahwa perusahaan tersebut sedang merencanakan atau melakukan sesuatu, agar, si perusahaan itu yakin bahwa si pelamar ini benar-benar ingin nih, masuk, ke perusahaannya atau bekerja di perusahaannya. Oke, kita lanjut ke paragraf pertengahan, di mana paragraf pertengahan ini berisi, tentang pengalaman, pendidikan, serta keterampilan yang dimiliki oleh pelamar. Nah, yang pertama itu kan ada kita tuh, melampirkan pendidikan kita. Di sini nih kita menunjukkan bahwa, si pelamar itu mempunyai latar belakang, dalam dunia bisnis yang cukup luas di bidang, tertentu secara mendalam. Lalu menunjukkan juga bagaimana pendidikan yang relevan dengan pekerjaan yang, dilamar. Terus, di bagian pendidikan juga bisa, dijelaskan, bagaimana dan mengapa, ia tuh menambahkan, bidang studi pilihan penting di luar, yang sesuai dengan, yang sesuai dengan posisi yang dilamar. Nah, lalu juga bisa menambahkan, jika si pelamar ini telah memiliki pengalaman kerja juga bisa ditambahkan bahwa pelamar kerja ini nih memperoleh sesuatu dari, pengalaman yang ia dapatkan, dari pekerjaan sebelumnya atau kegiatan-kegiatan yang relevan dengan, pekerjaan yang posisi yang ingin dia lamar sekarang. Nah, di bagian pengalaman ini, pelamar kerja itu juga dapat melakukan adaptasi dan mencoba bekerja sama dengan lingkungan yang baru. Lalu pelamar kerja itu juga dapat memikul tanggung jawab atau, suatu pekerjaan yang lebih baik. Nah, lalu, pelamar kerja itu dapat, dijelaskan juga bahwa si pelamar ini adalah orang yang bersemangat dan mampu, bekerja keras. Pokoknya, apapun, pengalaman yang kita atau kemampuan yang kita miliki itu tuh boleh dijelaskan di bagian, di paragraf, pertengahan ini atau paragraf isi ini. Lalu, juga boleh, kita tuh, menambahkan di paragraf pertengahan ini, sikap, minat, aktivitas, dan kualitas kita. Nah, pelamar tuh juga dapat, menjelaskan kalau di sini nih pelamar tuh dapat bisa menjelaskan kemampuannya, dalam melakukan kerjasama, bernegosiasi, dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, keterampilan yang dimiliki, terus, sikap pelamar kerja, nah, terhadap bidang-bidang pekerjaan atau, posisi yang ingin dia lamar di perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir, itu ada paragraf penutup. Nah, di sini nih berisi harapan untuk wawancara serta ucapan terima kasih, juga diikuti oleh, yang terakhir itu ada tanda tangan dari si pelamar. Nah, jelas ya berarti di paragraf penutup ini isinya tuh yang pertama ada kita ucapkan terima kasih terlebih dahulu, lalu harapan untuk diterima di perusahaan yang dilamar, dan yang ketiga itu, pernyataan bahwa surat lamaran kerja itu dibuat, dengan sebenar-benarnya, lalu yang keempat itu ada salam penutup, dan yang terakhir itu ada tanda tangan dan nama lengkap dari si pelamar. Nah, ada juga, tips untuk melamar pekerjaan. Nah, hal yang harus diperhatikan untuk melamar pekerjaan itu yang pertama tuh kita sebagai pelamar harus mempunyai pengalaman kerja atau, mengisi posisi pekerjaan yang dihendaki untuk mengisi, posisi pekerjaan yang kita inginkan. Nah, maksudnya di sini nih, kalau kita sudah pernah bekerja di perusahaan lain, kita tuh harus kalau kita ingin melamar di pekerjaan tersebut, nah kita tuh, sebisa mungkin harus mempunyai pengalaman terlebih dahulu, baik pengalaman dari pekerjaan sebelumnya atau pengalaman dari, selama kita, sekolah atau berkuliah. Nah, pasti kita ada pengalaman dong yang relevan dengan, posisi yang ingin kita lamar ini. Nah, lalu, kita tuh juga harus membangkitkan, minat terhadap kualifikasi yang dimiliki. Nah, yang ketiga tuh kita harus menunjukkan hal-hal positif, agar si perusahaan ini, dapat mempertimbangkan bahwa kita tuh layak di perusahaan mereka. Lalu yang keempat tuh usahakan surat lamaran kerjanya tuh rapi, bersih, dan menarik, agar, para HRD atau yang mengecek berkas-berkas kita tuh, melihat bahwa kita tuh orangnya, agar membangun, apa ya namanya, membangun pandangan pertama yang baik lah, karena, dari surat lamaran kita tuh kita tulis dengan rapi dan, bersih tanpa adanya noda kotor. Nah, lalu yang kelima tuh, tulislah surat, dari sudut pandang pembaca, bukan dari, sudut, pandang penulis. Lalu yang terakhir tuh ada tekankan, hal-hal yang membedakan, dengan pelamar lainnya. Jadi, misalnya, kita sebagai pelamar, kita tuh harus menekankan bahwa kita tuh memiliki kemampuan seperti ini, yang membedakan kita dengan pelamar lainnya agar, rekrut ini lebih mempertimbangkan kita untuk lolos di, posisi atau jabatan tersebut. Baiklah, saya rasa itu, di materi, hasil pembelajaran yang pertama yaitu lamaran kerja, baiklah kita akan lanjut ke
materi yang kedua. Kedua ini ada, wawancara kerja. Nah, dari tadi di materi pertama kita tuh membuat, surat lamaran kerja. Nah, yang kedua terus tahap selanjutnya itu adalah setelah berkas kita atau surat lamaran kerja kita tadi tuh, lolos, nah tahap selanjutnya itu adalah wawancara kerja. Nah, wawancara kerja ini akan dibahas di materi ini. Baiklah, kita mulai. Nah, di sini wawancara kerja. Di sini saya telah membuat beberapa poin-poin. Yang pertama itu ada pengertian wawancara kerja, lalu arti penting wawancara kerja, persiapan wawancara kerja, mengenali pekerjaan dan perusahaan, pertanyaan dalam wawancara kerja, ucapan terima kasih dalam wawancara, dan terakhir itu ada surat penerimaan dan penolakan kerja. Baiklah, kita mulai saja langsung. Nah, yang pertama ini ada pengertian wawancara kerja. Nah, wawancara kerja ini adalah, tahap seleksi yang penting, yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kelayakan, calon karyawan. Selain itu tuh juga, menyiapkan dokumen seperti resume dan surat lamaran. Nah, pelamar harus menyiapkan diri dengan baik agar memberikan kesan positif kepada pewawancara, keberhasilan wawancara. Keberhasilan wawancara ini dipengaruhi oleh komunikasi, sikap, dan rasa percaya diri dari si pelamar. Nah, jadi, wawancara kerja ini itu adalah tahap seleksi yang kedua ya, setelah berkas-berkas tadi, nah tahap selanjutnya itu adalah wawancara. Nah, di sini nih untuk, perusahaan itu untuk menilai, kelayakan dari calon karyawan, apakah dia tuh, benar-benar, layak untuk, bekerja di perusahaan tersebut dengan posisi yang, si pelamar, inginkan. Nah, dalam wawancara kerja ini, keberhasilannya tuh, keberhasilan wawancaranya nih, tergantung dari si, pelamarnya. Nah, keberhasilan itu dipengaruhi oleh komunikasi, sikap, dan, rasa percaya diri dari si pelamar tadi. Nah, lalu kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu ada arti penting wawancara kerja. Nah, wawancara kerja itu menentukan apakah, pelamar itu cocok untuk posisi yang dilamar. Nah, ada juga aspek yang dinilai nih dari selama wawancara. Yang pertama tuh, dengan sikap, komunikasi, dan, pengalaman kerja. Nah, lalu wawancara kerja ini juga, dilakukan dalam 2 tahap. Nah, yang pertama itu ada tahap wawancara pendahuluan. Nah, wawancara pendahuluan ini maksudnya itu adalah, bertujuannya untuk, menyeleksi pelamar berdasarkan surat lamaran tadi, surat lamaran dan resume, si pelamar. Nah, wawancara itu akan menilai kelayakan awal pelamar, sebelum tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itu adalah tahap wawancara seleksi, di mana, tahap wawancara seleksi ini adalah, lebih mendalam dan dilakukan oleh tim pewawancara untuk, menilai kualifikasi pengalaman kerja, serta kecocokan dengan posisi yang diinginkan oleh si pelamar. Nah, jadi, ada 2 tahapan, wawancara. Yang pertama itu ada wawancara pendahuluan, di mana wawancara pendahuluan ini merupakan tahap seleksi awal tadi, ini adalah merupakan berkas-berkas seperti surat lamaran kerja, CV, dan, serta lain-lainnya. Nah, lalu tahap selanjutnya itu atau tahap kedua, ini nih adalah tahap seleksi wawancara. Nah, di sini, setelah berkas kita tadi tuh, diterima oleh perusahaan tadi, nah, kalau kita layak, kita akan selanjutnya adalah tahap wawancara. Nah, di wawancara ini kita akan diseleksi lagi, apakah kita, cocok untuk menjadi karyawan di perusahaan tersebut dengan, posisi yang kita inginkan. Nah, ada juga, persiapan wawancara kerja. Nah, sebelum wawancara kerja itu ada hal yang sebaiknya, dilakukan oleh si, pelamar. Yang pertama itu adalah, persiapkan diri dengan baik. Nah, persiapkan diri dengan baik ini maksudnya adalah, si pelamar ini harus mempelajari, profil perusahaan dan posisi yang dilamarnya. Lalu, datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu ini, maksudnya tuh usahakan, tiba, 10 atau, 15 menit sebelum, wawancara dimulai. Jadi kita tuh harus datang lebih awal. Nah, lalu yang ketiga itu adalah, berbicara dengan, jelas dan percaya diri. Nah, kita tuh, selama wawancara jawablah pertanyaan dari si pewawancara ini dengan nada suara yang baik dan tidak terburu-buru. Nah, lalu yang keempat itu adalah, menunjukkan antusias kita terhadap pekerjaan ini. Nah, perhatikan, minat dan perlihatkan minat dan, minat kita yang tinggi, terhadap posisi yang ingin kita lamar ini. Nah, lalu yang keenam itu adalah lalu yang terakhir itu adalah ajukan pertanyaan yang relevan dengan lingkup pekerjaan tadi. Nah, tanyakan hal-hal yang menunjukkan ketertarikan, terhadap perusahaan dan posisi yang ingin kita lamar tersebut. Lalu, yang keempat kita lanjut, mengenali pekerjaan dan perusahaan. Nah, cara mengenali pekerjaan dan perusahaan ini adalah yang pertama tuh kita tuh bisa, meneliti informasi tentang perusahaan. Nah, sebelum menghadiri wawancara, nah, penting bagi si pelamar ini untuk memahami visi, misi, dan, nilai serta perkembangan terbaru, perusahaan. Nah, informasi seperti, visi, misi, nilai-nilai, dan perkembangan terbaru dari perusahaan ini bisa didapatkan, dari yang pertama situs resmi, perusahaan. Nah, yang mana di sini biasanya memuat tentang, profil perusahaan, produk, dan layanan serta, berita-berita terbaru yang ada di perusahaan tersebut. Nah, itu tuh kita bisa mengaksesnya di web, resmi perusahaan. Nah, yang kedua tuh ada, publikasi resmi seperti, jurnal dan, majalah, resmi perusahaan. Lalu yang terakhir tuh, kita juga bisa, mendapatkan informasi tersebut atau mencari informasi tersebut dari media sosial, dan berita bisnis. Nah, untuk mengetahui perkembangan industri atau perkembangan, persaingan persaingan utama di perusahaan-perusahaannya. Mengetahui informasi ini tuh, pasti akan membantu, pelamar dalam menjawab pertanyaan, serta menunjukkan bahwa mereka tuh memiliki minat dan, pemahaman yang mendalam tentang perusahaan. Nah, jadi, sebelum, wawancara sebaiknya itu kita harus mengenali dulu, posisi dan pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut, agar, selama wawancara itu berjalan dengan lancar saat menjawab pertanyaan dari, dari si pewawancaranya. Lalu yang kelima tuh ada, beberapa pertanyaan yang dapat diajukan, selama wawancara kerja. Yang pertama tuh, pertanyaan tentang pekerjaan, dan karir. Nah, pertanyaan tentang pekerjaan ini tuh biasanya bertanya tentang, mengapa tertarik, bekerja di perusahaan ini, lalu, bisa juga bertanya, mmm, lalu, mengapa
ya, yang pertama itu ada tentang pekerjaan. Nah, di sini nih, biasanya bertanya tentang mengapa tertarik, bekerja di perusahaan ini. Lalu yang kedua tuh ada, pertanyaan tentang pendidikan, mata kuliah apa yang, cocok atau relevan dengan, posisi yang kamu lamar ini gitu. Lalu latar belakang, nah biasanya si pewawancara itu juga, bertanya tentang latar belakang kita, mulai dari pendidikan dan pekerjaan sebelumnya, ataupun, bertanya tentang keluarga. Lalu, bertanya tentang kepribadian kita, misalnya kayak, sekadar bertanya, "Apa kelebihan dan kekurangan, dari diri kamu sendiri? Sebutkan dong, kekurangan dan kelebihan kamu." Pasti ada itu, di beberapa, saat pertanyaan saat wawancara. Nah, yang kelima tuh ada tujuan karir. Nah, tujuan karir ini adalah rencana jangka panjang. Nah, jadi biasanya si pewawancara itu juga bertanya, kepada kita tentang tujuan karir kita untuk ke depannya untuk perusahaan nantinya. Lalu yang kelima tuh ada, yang keenam ada pengalaman kerja. Nah, ini nih, biasanya kita juga ditanya tentang pernah nggak, apakah ada pengalaman, yang sesuai dengan pekerjaan yang kamu lamar atau posisi yang kamu lamar ini. Nah, itu tuh, pasti, itulah beberapa pertanyaan yang, sering ditanyakan oleh para, si pewawancara, mulai dari tentang pekerjaan tadi, lalu pendidikan, latar belakang, terus, kepribadian kita, terus tujuan karir kita, dan pengalaman yang kita miliki. Lalu, yang keenam itu ada, kita, ucapan terima kasih setelah wawancara kerja. Nah, di sini kita, setelah wawancara kita tuh juga bisa mengirimkan surat, ucapan terima kasih kepada, si pewawancara, ini nih untuk menunjukkan apresiasi atas waktu yang telah diberikan dan tetap menjaga hubungan baik dengan perusahaan. Meskipun, belum tentu apakah si pelamar ini diterima atau tidak. Lalu ada yang terakhir itu surat penerimaan dan penolakan kerja. Nah, surat penerimaan kerja, ini, didapatkan dari perusahaan atau, surat penerimaan pekerjaan oleh perusahaan. Nah, ini pernyataan resmi bahwa, pelamar itu diterima dan dapat bekerja di perusahaan mereka. Lalu ada surat balasan, pelamar. Nah, di sini nih konfirmasi kesiapan bekerja. Ini, suratnya itu dari pelamar ya untuk si, perusahaan. Ini merupakan konfirmasi, bahwa kita tuh, ingin atau, siap untuk bekerja di perusahaan mereka nantinya. Lalu ada juga, surat penolakan kerja. Nah, di sini nih, penolakan, tawaran kerja dengan, bahasa yang tidak menyakitkan hati si pelamar, masih menggunakan bahasa yang profesional. Walaupun, ini merupakan surat penolakan kerja dari, perusahaan untuk si pelamar yang tidak untuk yang tidak lolos dalam seleksi ini. Nah, itu tadi, beberapa, poin-poin tentang wawancara kerja, mulai dari pengertian, arti penting, resiko wawancara, mengenali pekerjaan, terus, pertanyaan, mmm, ucapan terima kasih, dan surat penerimaan dan penolakan kerja. Jadi, wawancara kerja ini, maaf, jadi wawancara kerja ini menentukan, peluang diterima di suatu perusahaan. Nah, persiapan yang matang, dan proses pemahaman tentang, wawancara dapat meningkatkan keberhasilan si pelamar diterima di perusahaan tersebut. Baik, kita lanjut ke mapping ketiga maaf, kita lanjut ke mapping ketiga. Nah, ini mapping yang ketiga, yaitu adalah teks negosiasi. Nah, di teks negosiasi ini, saya telah membuat beberapa poin-poin di mapping saya. Yang pertama itu ada pengertian teks negosiasi, tujuan teks negosiasi, ciri-ciri teks negosiasi, struktur teks negosiasi, proses negosiasi, dan keterampilan bernegosiasi. Baiklah. Kita langsung mulai saja untuk materi yang ketiga ini, yaitu teks negosiasi. Yang pertama itu ada pengertian teks negosiasi. Nah, teks negosiasi ini, adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk, mencapai kesepakatan antara dua pihak atau lebih dengan mengedepankan kepentingan, bersama. Proses ini nih melibatkan tawar-menawar untuk, menemukan solusi dan, menguntungkan semua pihak. Nah, jadi, dalam teks negosiasi ini ada, dua pihak atau lebih ya untuk, untuk, mencapai tujuan atau kepentingan bersama. Dari pihak pertama mendapatkan keuntungan dan ke pihak kedua itu, mendapat keuntungan juga dari negosiasi mereka tersebut. Jadi saling menguntungkan untuk, kedua belah pihak ini. Nah, lalu, ada juga tujuan teks negosiasi. Nah, tujuan teks negosiasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, tadi saya sebutkan bahwa teks negosiasi ini, saling menguntungkan untuk, kedua belah pihak atau lebih. Jadi, mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, lalu menyelesaikan konflik dan membangun hubungan kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang terlibat. Nah, ada 3 tujuan besarnya ya berarti. Yang pertama ada kesepakatan yang saling menguntungkan, lalu menyelesaikan konflik, dan yang ketiga itu adalah membangun hubungan, kerjasama yang baik antara, pihak-pihak yang terlibat. Nah, di sini teks negosiasi itu juga memiliki fungsi. Nah, fungsi dari teks negosiasi itu yaitu adalah, sama halnya dengan tujuan, yaitu untuk, bersama-sama, kedua pihak tadi untuk mencapai tujuan mereka, terus mendiskusikan, yang mereka dapatkan dan memperkuat ikatan hubungan dari kedua belah pihak tadi, dan negosiasi itu dapat digunakan untuk mencegah masalah atau menemukan solusi yang damai. Sebenarnya fungsi dan tujuannya itu sama saja, hampir sama. Lalu yang ketiga itu ada ciri-ciri teks negosiasi. Nah, ciri-ciri dari teks negosiasi ini, ada beberapa ciri khas dari teks negosiasi yang membedakannya dengan jenis tulisan lainnya atau dengan teks lainnya. Nah, ciri-ciri dari teks negosiasi ini adalah yang pertama tuh, seperti adanya dua belah pihak atau lebih yang berkepentingan, lalu ada tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama, lalu terdapat proses, tawar-menawar, lalu, mmm, menggunakan bahasa yang persuasif atau mengajak. Nah, di sini nih, kita tuh menggunakan bahasa persuasif maksudnya untuk meyakinkan atau, mengajak, si, mmm pihak kita tadi atau, pihak untuk negosiasi tadi, mau
bernegosiasi dengan kita. Lalu yang terakhir itu ada berkarir dengan kesepakatan atau solusi. Nah, jadi ciri-ciri dari teknik negosiasi itu jelas ya. Yang pertama tuh adanya dua belah pihak atau lebih, lalu dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga itu terdapat proses tawar-menawar, lalu adanya kompromi juga. Lalu yang kelima itu ada bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan tadi itu sudah saya sebutkan bahwa itu adalah persuasif. Dan yang terakhir itu adalah fokus pada kepentingan bersama. Lalu ada struktur dari teks negosiasi. Nah, struktur teks negosiasi ini berfungsi sebagai landasan untuk mengatur wawancara yang terjadi selama proses negosiasi. Nah, mengatur rencana yang terjadi selama proses negosiasi. Nah, kerangka kerja ini membantu memastikan negosiasi tadi berjalan dengan lancar terkait dengan isu-isu yang dibahas atau topik-topik yang dibahas. Nah, strukturnya itu yang pertama itu ada orientasi, lalu pengajuan atau permintaan, terus penawaran, persetujuan, dan yang terakhir itu ada penutup. Berarti ada 5 strukturnya. Yang pertama itu orientasi, pengajuan atau permintaan, yang ketiga itu ada penawaran, yang keempat itu ada persetujuan, dan yang kelima itu adalah penutup. Nah, di sini saya juga udah membuatnya lebih singkat, atau untuk lebih mudah dimengerti. Nah, di sini terdiri dari pembukaan. Nah, di pembukaan ini tuh, bersama dengan halnya dengan orientasi itu, berisi tentang salam atau pengenalan. Lalu yang kedua itu ada, tahap isi. Nah, isi ini, sama halnya dengan itu, pengajuan atau permintaan, penawaran, dan persetujuan. Nah, di sini tuh membahas tentang, menyampaikan tawaran, terus adanya argumentasi, lalu serta adanya juga negosiasi. Dan yang terakhir itu ada, strukturnya itu adalah penutup. Nah, penutup ini adalah kesepakatan yang dibahas tadi atas, negosiasi yang telah dibuat dan, salam penutup. Lalu ada proses negosiasi. Mmm, Proses negosiasi itu dimulai, dengan persiapan. Nah, yang pertama tuh ada juga ya, dengan proses persiapan atau, tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan negosiasi ini membutuhkan, 3 tugas utama, yaitu untuk merencanakan, sasaran negosiasi, memutuskan strategi, dan memperjelas, proses bernegosiasi. Nah, baik saya di sini akan menjelaskan tahap perencanaan tadi. Yang pertama itu ada, sasaran negosiasi. Nah, sasaran negosiasi ini tuh untuk menentukan atau, menentukan sasaran atau target, dalam, bernegosiasi. Ini nih sangat penting sebagai arahan atau, petunjuk dalam bernegosiasi. Nah, ada 2 jenis sasaran, dalam bernegosiasi. Yang pertama itu ada sasaran, ideal dan sasaran dasar. Nah, lalu yang keempat itu adalah strategi negosiasi. Nah, strategi negosiasi ini merupakan, cara atau teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Ada beberapa strategi negosiasi juga yang dapat digunakan dalam bernegosiasi, antara lain itu seperti strategi kooperatif, strategi kompetitif, dan, strategi analitis. Lalu ada juga strategi, baik di sini saya akan, membahas tentang strategi bernegosiasi tadi. Ada strategi, kooperatif. Nah, di sini nih, strategi kooperatif itu merupakan, sasaran mencapai kesepakatan, kedua belah pihak. Terus lalu ada juga, strategi kompetitif. Nah, di sini ini merupakan, sasaran strategi ini adalah, lawannya. Terus, tidak mempercayai lawan dan, siap bertarung. Lalu, menuntun sebuah, konsensi, menegaskan posisi, dan melancarkan tekanan. Lalu yang terakhir itu adalah untuk memberikan, apa-apa yang, menghabiskan semuanya. Lalu juga ada strategi analitis. Nah, analitis ini merupakan, filosofi, bahwa seorang negosiator atau pemecah masalah itu, bukan seorang petarung, lalu memandang, negosiasi sebagai bentuk latihan dan, pemecahan masalah, dan, membuatnya sebagai permainan. Lalu, eee, kita masuk ke proses negosiasi. Nah, di proses negosiasi ini, merupakan proses tawar-menawar yang diharapkan, mampu, menghasilkan suatu kesepakatan di kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Nah, tahap pertama itu adalah persiapan, merupakan tahapan yang berkaitan dengan pengumpulan informasi, yang cukup dan penentuan tim negosiasi yang sebaik-baiknya, yang akan diikutsertakan dalam proses negosiasi. Nah, semakin banyak orang yang mengetahui profil lawan negosiasi, semakin percaya diri juga, dalam melakukan negosiasi. Lalu tahap kedua itu adalah kontak mata. Nah, kontak mata ini merupakan tahapan pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak atau lebih, yang terlibat dengan proses negosiasi yang di mana mereka tuh saling, berusaha untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnya, demi kepentingan, bersama atau kepentingan masing-masing dari pihak tadi. Lalu, tahap ketiga itu adalah, kontroversi. Nah, di sini ini merupakan tahap yang paling, berargumentasi, terhadap segala sesuatu yang diinginkan di negosiasi. Tahap ini tuh juga dikenal sebagai tahap, perdebatan, yang sengit di antara dua belah pihak yang terlibat dalam proses bernegosiasi, dan karena diperlukan, pengendalian emosi. Lalu tahap keempat itu adalah konsiliasi. Nah, ini merupakan tahap yang saling, membutuhkan proses tawar-menawar. Nah, proses ini nih, diperlukan untuk, memperoleh titik temu yang betul-betul disepakati dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Lalu ada tahap kelima, yaitu solusi, yang merupakan tahap di mana kedua, belah pihak ini mulai saling menerima dan, memberi para, negosiator tadi, melakukan titik kesepakatan bagi kedua belah pihak dengan cara mereka masing-masing. Nah, lalu yang ke tahap terakhir itu ada tahap keenam, yaitu, pasca negosiasi, merupakan tahap, untuk melakukan, konsolidasi bagi kedua belah pihak, apakah masing-masing benar memiliki komitmen dan segala apa yang telah dimiliki. Lalu ada keterampilan bernegosiasi. Nah, keterampilan bernegosiasi ini ditentukan oleh, komunikasi yang efektif, atau, navigator itu perlu komunikasi yang jelas, kemampuan, mendengar, dan, harus persuasif atau harus mengajak. Nah, di sini nih negosiator tuh harus, berpikir kritis, mengendalikan emosi, serta, menjaga hubungan baik, antara,
antara negosiasi agar berjalan lancar dan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Nah, keterampilan bernegosiasi ini, yang pertama itu juga ada persiapan. Nah, persiapan yang matang itu adalah, kunci keberhasilan dalam negosiasi. Tanpa persiapan yang baik, negosiasi itu dapat berakhir dengan, hasil yang tidak memuaskan atau bahkan kegagalan dari kedua belah pihak. Nah, jadi, sebelum memulai negosiasi kita tuh harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Lalu, keterampilan kedua itu adalah memulai negosiasi. Nah, maksud memulai negosiasi ini memerlukan perhatian, pada beberapa aspek penting. Yang pertama itu seperti pemilihan waktu dan tempat yang tepat. Nah, meningkatkan suasana positif, menetapkan agenda serta merumuskan, tawaran pembuka. Nah, semua ini, membantu membangun standar negosiasi yang kuat. Lalu ada, strategi dan teknik. Strategi dalam negosiasi itu adalah, perencanaan perencanaan jangka panjang untuk, mencapai kesepakatan. Sedangkan taktik atau teknik, merupakan langkah-langkah praktis yang, digunakan selama proses negosiasi. Nah, keduanya ini memerlukan keterampilan khusus agar negosiasi tadi, berjalan secara efektif dan menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Lalu yang keempat itu ada kompromi. Nah, kompromi ini adalah salah satu cara agar kesepakatan, dalam negosiasi, prosesnya ini dimulai dengan melakukan, garis besar kesepakatan, terus, memahami kepentingan dari masing-masing, pihak secara spesifik dan memberikan, penjelasan yang mendukung terhadap posisi mereka. Lalu ada menghindari, kesalahan taktis, jadi negosiator tuh harus menghindari kesalahan seperti mengajukan permintaan yang tidak logis dan membuat konsensi, pada perhitungan. Lalu yang keenam tuh ada keterampilan, non konvensional dan non konvensional. Nah, ini maksudnya, terbagi lagi menjadi 2 yang, ada konvensional dan non konvensional. Nah, di sini nih, kalau yang konvensional tuh merupakan komunikasi, strategi, dan, persuasi. Nah, sedangkan keterampilan non kontroversial ini, melibatkan kreativitas dan, fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Lalu ada juga, eee persiapan yang baik tadi sudah dijelaskan, berarti lalu latihan yang terakhir itu ada latihan. Nah, latihan ini nih maksudnya, si pelamar itu harus latihan dengan konsisten, meningkatkan kepercayaan diri dalam negosiasi. Dapat, dengan latihan, dengan latihan, terus negosiator itu juga dapat, mengasah strategi, lalu memperbaiki respon terhadap lawan, serta mempertimbangkan pendekatan yang lebih efektif dalam, mencapai, sebuah kesepakatan. Jadi teks negosiasi tadi setelah saya jelaskan, yang pertama itu ada pengertiannya, terus tujuan, serta fungsi, terus ciri-ciri teks negosiasi, struktur teks negosiasi, proses negosiasi, dan keterampilan bernegosiasi. Oke, untuk materi yang keempat ini sudah, di sini saya akan maaf tadi materi ketiga sudah, di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat. Ya, materi keempat yaitu adalah, laporan dan presentasi bisnis. Nah, di sini saya telah membuat beberapa poin-poin tentang laporan dan presentasi bisnis ini. Yang pertama itu ada tujuan presentasi bisnis, lalu, persiapan presentasi bisnis, alat bantu presentasi bisnis, analisis audiens, terus analisis tubuh, mmm, dan, laporan bisnis dan penggolongannya, dan yang terakhir itu lalu ada bagian pokok laporan bisnis, dan yang terakhir organisasi dan metode penulisan laporan. Nah, baik kita langsung saja masuk yang pertama itu ada tujuan dari presentasi bisnis. Nah, tujuan dari presentasi bisnis ini yaitu, menyampaikan informasi bisnis kepada audiens. Nah, maksudnya tuh, presentasi bisnis itu pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan itu seperti, kita tuh menginformasikan, suatu bisnis kepada, para audiens. Nah, lalu itu menghibur audiens, lalu menyentuh emosi dan memotivasi mereka agar bertindak sesuai dengan pesan yang disampaikan dari, presentasi bisnis tadi. Nah, yang kedua tuh ada persiapan presentasi bisnis. Nah, persiapan presentasi bisnis ini, diperlukan penguasaan materi, alat bantu presentasi, analisis audiens, serta pemahaman tentang lokasi, presentasi dan berjalan lancar dan efektif. Nah, jadi, persiapan presentasi bisnis ini juga, memerlukan kekuatan materi seperti alat bantu presentasi, analisis audiens, serta pemahaman tentang, lokasi presentasi agar berjalan dengan, lancar dan efektif. Nah, lalu yang ketiga itu ada alat bantu presentasi. Nah, seperti tadi sempat disebutkan juga di persiapan presentasi bisnis tentang, alat bantu presentasi bisnis tadi. Nah, ada beberapa atau berbagai alat yang digunakan untuk mendukung, presentasi seperti, papan tulis, flip chart, om OHP papan tulis elektronik, terus CVR, LCD proyektor, serta perangkat lunak seperti PowerPoint dan Google Slide untuk, meningkatkan pemahaman dari audiens. Nah, jadi, banyak macam-macam alat bantu dari, alat bantu presentasi bisnis ini. Nah, dengan, alat bantu presentasi bisnis ini, digunakan untuk, membantu menyampaikan materi agar lebih jelas, menarik dan mudah dipahami, dalam, presentasi bisnis. Ada juga beberapa tujuan dari alat bantu, presentasi bisnis ini. Yang pertama itu adalah untuk, meningkatkan pemahaman audiens, lalu membantu visualisasi ide, dan yang terakhir itu adalah membuat presentasi, agar lebih interaktif. Lalu kita lanjut ke analisis audiens. Nah, di analisis audiens ini, eee penting agar presenter itu dapat menyampaikan, materi sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, hal ini melibatkan pemahaman tentang siapa audiensnya, lalu, tujuan mereka, waktu, lokasi, dan, serta bagaimana cara, terbaik untuk menyampaikan materi. Nah, setelah analisis audiens itu juga ada analisis tubuh. Nah, analisis bahasa tubuh ini nih, mempengaruhi
analisis bahasa tubuh ini mempengaruhi beberapa aktivitas presentasi. Nah, hal penting yang perlu diperhatikan yaitu adalah ekspresi senyum, ekspresi wajah, senyum dan gerakan tangan, serta gerakan kepala, kontak mata, dan cara berdiri agar pesan tersampaikan dengan baik. Itu kalau jika dilakukan secara tatap muka langsung. Lalu ada juga laporan bisnis dan penggolongannya. Nah, laporan bisnis dan penggolongannya ini, laporan bisnis itu maksudnya adalah laporan netral dengan tujuan bisnis tertentu. Terus laporan diklasifikasikan berdasarkan berdasarkan fungsi, subjek, formalitas, keaslian, dan frekuensi jenis proyek dan formatnya. Lalu ada juga bagian pokok laporan bisnis. Nah, bagian pokok laporan bisnis ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu ada pendahuluan yang mencakup tentang latar belakang dan ruang lingkup, lalu isi laporan sebagai bagian penting. Lalu yang terakhir itu ada penutup, di mana berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi. Lalu yang keempat itu ada, yang terakhir itu ada organisasi dan metode penulisan. Sebentar. Nah, organisasi dan metode penulisan laporan ini, itu tuh maksudnya laporan bisnis itu dapat disusun dengan pendekatan deduktif dan induktif. Nah, struktur kerangka dari laporan laporan itu menggunakan sistem angka-angka atau sistem desimal. Nah, dengan prinsip paralelisme ini untuk menjaga konsistensi judul dan subjudul. Uh, saya rasa sudah cukup untuk laporan bisnis dan presentasi ini. Tadi sudah jelaskan tentang tujuannya, persiapan presentasi bisnis, alat bantu presentasi bisnis, analisis audiens, analisis bahasa tubuh, laporan bisnis dan penggolongannya, terus bagian pokok laporan bisnis dan metode organisasi metode dan penulisan laporan bisnis. Nah, ini dia materi yang kelima, yaitu adalah laporan singkat. Nah, di laporan singkat ini telah saya bagi juga beberapa poin. Yang pertama itu ada pengertian laporan singkat, karakteristik laporan singkat, pentingnya laporan bisnis, prinsip dalam menyusun laporan bisnis, format dan gaya penulisan laporan, dan perencanaan laporan singkat, serta struktur dasar laporan. Nah, yang pertama itu adalah pengertian laporan singkat. Nah, jadi laporan singkat itu adalah dokumen yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara ringkas, akurat, dan relevan dalam mendukung pengambilan keputusan. Nah, laporan ini sering berbentuk memo atau surat dengan format sederhana. Lalu yang kedua itu ada karakteristik laporan singkat. Nah, kebanyakan laporan singkat itu hanya mencakup beberapa pendukung atau relatif sedikit. Nah, bagi mencapai komunikasi yang efektif, ini dapat dibentuk dengan memo. Nah, laporan singkat itu lebih menekankan pada tubuh atau olahan yang mencakup pembukaan hasil pertemuan, nah, bahasa dan bagian penutup. Jadi karakter dari laporan singkat ini adalah memiliki materi pendukung yang minim dan lebih menekankan pada isi utama serta pembukaan hasil hasil temuan dan pembahasan dan penutup. Gaya penulisan bisa bersifat pribadi menggunakan grafik serta memiliki judul dan memiliki subjudul yang jelas. Lalu ada juga pentingnya laporan bisnis. Nah, laporan bisnis ini adalah alat penting dalam manajemen organisasi. Laporan ini juga harus berisi informal, teknologi, memiliki struktur yang baik, serta menggunakan format yang gaya yang penulisannya sesuai dengan kebutuhan pembaca. Lalu ada prinsip dalam menyusun laporan bisnis. Nah, prinsipnya itu adalah uh, untuk memuat fakta konkret, relevan, dan dapat mempertanggungjawabkan. Nah, penyusunan laporan ini juga harus dilakukan, harus dihindari dengan informasi yang memastikan bahwa semua kesimpulan telah valid. Lalu yang kelima itu ada format dan gaya penulisan laporan. Nah, sebelum menulis laporan itu sangat penting untuk menentukan format format yang sesuai um, seperti surat, memo, dan manuskrip. Nah, pemilihan gaya ini juga harus mempertimbangkan selera dari audiens, nah, seperti tujuan serta sikap pembaca menghadapi isi laporan tersebut. Lalu ada juga tahap perencanaan laporan singkat. Nah, di sini maksudnya itu perencanaan laporan itu mencakup identitas pembaca, tujuan dan subjek laporan. Faktor-faktor ini mempengaruhi struktur panjang dan serta gaya laporan yang sangat jadi perencanaan laporan singkat ini juga mencakup beberapa identitas pembaca seperti tujuan, subjek, serta faktor-faktor yang mempengaruhi struktur. Lalu yang terakhir itu ada struktur dasar laporan. Nah, laporan singkat berisi disusun dalam berbagai kompon seperti pinjam formulir cetak, terus harus menang harus laporan singkat itu adalah dapat disusun dari berbagai sumber seperti cetak, surat, memo, dan manuskrip. Nah, pemilihan format ini tergantung pada panjang dan tujuan dari laporan. Baiklah, saya rasa itu tadi dari laporan singkat. Nah, ada pengertian, terus karakteristik, pengertian laporan bisnis, lalu prinsip dalam menyentuh bisnis, terus format dan gaya penulisan, perencanaan laporan singkat, dan struktur dasar laporan. Ini sudah saya jelaskan. Baik, sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nih, materi yang keenam itu adalah penulisan laporan formal. Nah, di penulisan laporan formal ini sudah saya bagikan juga beberapa poin-poin. Yang pertama itu
adalah struktur laporan, terus tugas informasional, penyusunan subtopik, tugas analitis, pembagian pekerjaan, kerangka pembuka, sumber data, analisis statistik. Nah, kita langsung saja yang ke pertama ini, yaitu adalah struktur laporan. Nah, di struktur laporan ini, laporan formal itu harus memiliki struktur yang logis agar mudah dipahami. Nah, bisa bersifat informasional, hanya menyampaikan data, atau analitis, itu membuat analisis dan rekomendasi. Nah, untuk mengembangkan struktur logis ini, langkah yang pentingnya itu adalah untuk memastikan laporan mudah dipahami dan efektif dalam menyampaikan informasi. Mulailah dengan melihat tujuan penelitian pada cara menyeluruh untuk menentukan apakah Anda itu dapat menggunakan kerangka informasional, analisis, atau gabungan keduanya. Jadi tujuan umum dari penelitian itu adalah memberikan informasi dan akan menafsirkan orang lain. Nah, kerangka informasi lebih sesuai dan diterapkan meskipun beberapa bagian dari penelitian Anda tidak perlu analisis untuk menekankan faktor-faktor penting. Nah, jika tujuan penelitian itu adalah untuk mengajukan suatu kesimpulan yang dan rekomendasi, nah Anda dapat juga menggunakan kerangka analitis. Nah, lalu kita lanjut ke tugas informasional. Nah, tugas informasional ini adalah laporan yang menyampaikan fakta dengan sedikit analisis. Nah, bisa disusun berdasarkan tingkat kepentingan, kronologi, lokasi, atau kategori tertentu. Nah, um, jelas berarti tadi cara untuk menyusun tugas informasional, yaitu dengan urutan tingkat kepentingannya, terus secara berurutan, secara kronologis, dan menurut ruang tempatnya. Nah, menurut geografis dan kategori. Terus ada penyusunan subtopik. Nah, subtopik dapat disusun berdasarkan lokasi, kategori, kronologi, dan tingkat kepentingan agar lebih sistematis dan lebih mudah dipahami. Oke, baik. Cara menyusun subtopik ini yang pertama itu adalah urutan tingkat kepentingan. Nah, uh, terus susun juga secara berurut, secara kronologis, nah, dan lain-lainnya. Jadi pokoknya penyusunan subtopiknya itu dapat disusun berdasarkan lokasi, kategori, kronologi, tingkat kepentingan agar sistematis dan lebih mudah dipahami. Nah, berikutnya adalah tugas analitis. Nah, tugas analitis ini adalah laporan yang berisi analisis, kesimpulan, rekomendasi, dan rekomendasi. Umumnya ini dikarenakan dengan metode pemecahan massa. Nah, hipotesis ini merupakan suatu pendekatan struktural yang paling umum. Nah, bila masalahnya adalah menemukan penyebabnya, memprediksi hasil dan mencari pemecah suatu masalah, salah satunya adalah mengatasi dan memformulasikan penjelasan hipotesisnya. Lalu, hipotesis tadi juga adalah merupakan suatu pernyataan dan dugaan sementara yang dibuat berdasarkan observasi awal dan menjadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut. Nah, hipotesis ini biasanya itu diajukan untuk diuji kebenarannya untuk ekspresi dan pengumpulan. Lalu ada contoh analisis. Nah, contoh analisis ini seperti masalah Anda, misalnya masalah nih, adalah untuk menentukan mengapa perusahaan Anda mengalami kesulitan dalam mencari sekretaris atau dalam keterampilan. Nah, Anda melakukan factoring terhadap masalah tersebut dengan melakukan spekulasi tentang alasan-alasannya. Kemudian Anda akan mengumpulkan berbagai informasi yang buruk. Lalu kita lanjut ke kerangka pembuka. Nah, untuk menyusun kerangka pembuka ini dapat menggunakan format kerangka untuk menyajikan ide-ide. Nah, kerangka membuka kerangka pembuka itu memberikan dan melakukan investigasi. Secara umum ada dua sistem pembuatan kerangka, yaitu sistem Avanum dan sistem desimal. Nah, dalam menulis angka, kita tuh juga harus memiliki beberapa caption kerangka deskriptif atau tipikal, di mana ini tentang informasi kerangka dari musuh kita, senjata yang digunakan oleh musuh kita. Nah, dalam menulis kerangka ini, kita tuh juga harus memiliki beberapa caption kerangka deskriptif atau totalan dan informasi talking. Caption kerangka deskriptif dan memuat subjek yang akan dibahas. Nah, sedangkan caption normal informatif dalam bentuk bayangan dan raguan. Kemudian membuat arti satu masalah. Lalu ada sumber daya, sumber data. Nah, sumber data ini adalah data laporan berasal dari sumber primer, wawancara, dan eksperimen atau sekunder. Nah, informasi yang berasal dari tangan pertama atau pihak yang menyaksikan dan menciptakan suatu informasi asli yang belum diubah dan dianalisis orang lain. Ada empat cara untuk mengumpulkan data primernya, itu yang pertama adalah dokumen, laporan penjualan, laporan laba rugi, dan laporan kebijakan. Lalu observasi mengunjungi dan mengamati beberapa kegiatan yang tengah berlangsung dalam suatu bisnis. Lalu survei, melakukan wawancara, dan yang keempat adalah eksperimen. Lalu juga ada analisis statistik. Nah, data tuh dalam laporan bisnis dianalisis menggunakan mean atau rata-rata, medium, nilai tengah, dan metode paling tinggi, yaitu adalah kekuatan inversional. Nah, jadi analisis statistik itu adalah data dalam laporan bisnis dianalisis menggunakan rata-rata, nilai tengah, dan dan mode nilai paling sering muncul untuk keakuratan informasi. Ini adalah hasil pembelajaran materi yang terakhir atau materi yang ketujuh. Nah,
yaitu dengan judul teknologi dan komunikasi. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa poin-poinnya. Yang pertama itu ada perkembangan teknologi dalam komunikasi bisnis, komunikasi melalui media teknologi informasi, manfaat teknologi dalam komunikasi bisnis, tantangan implementasi teknologi, strategi mengoptimalkan teknologi, studi kasus implementasi teknologi. Nah, di sini saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Yang pertama itu dengan judul teknologi dan komunikasi, poin-poinnya yang pertama itu adalah perkembangan teknologi dalam komunikasi. Nah, dulu komunikasi bisnis itu dilakukan melalui surat, telepon, dan tatap muka atau pertemuan langsung. Nah, kini teknologi itu telah mengubah menjadi lebih digital. Nah, sekarang tuh bisa melalui email, video, dan media sosial. Nah, jadi teknologi itu membawa komunikasi, maaf nih. Jadi teknologi itu membawa komunikasi ranah digital melalui email, video, dan media sosial. Nah, internet itu juga menjadi elemen utama dalam komunikasi modern. Nah, memungkinkan komunikasi dilakukan antara individu dan perusahaan seluruh dunia. Baik, kita lanjut ke perkembangan tadi sudah mulai dari dulu masih menggunakan surat, telepon, atau pertemanan langsung. Nah, kini ini sudah adanya dengan teknologi bisa email saja atau bisa chat di WA, DM di IG, membuat video dan lain-lainnya. Terus komunikasi melalui media teknologi informasi. Nah, komunikasi melalui media teknologi informasi ini, teknologi itu menyediakan berbagai alat komunikasi dengan mempermudah bisnis, seperti komputer personal untuk menyimpan data, email untuk menyimpan chat, untuk email untuk komunikasi cepat, nah media sosial untuk pemanasan, serta aplikasi bisnis seperti Zoom. Nah, jadi, komunikasi melalui media teknologi informasi ini, ada beberapa. Yang pertama itu ada komputer, personal itu menyimpan data, mempermudah akses dan distribusi informasi. Lalu yang kedua itu ada internet atau email. Nah, ini menghubungkan, perusahaan dengan klien dan mitra bisnis secara cepat dan efisien. Lalu media sosial juga digunakan untuk, pemanasan serta, melanggan dan menyebarkan informasi. Lalu yang kelima itu ada, aplikasi komunikasi Zoom, aplikasi komunikasi bisnis seperti Zoom, Slack, Microsoft, dan mempermudahkan kondisi tim dan kerja jarak jauh. Lalu ada manfaat teknologi komunikasi. Nah, manfaat teknologi komunikasi ini adalah efisiensi waktu dan biaya dalam mengurangi perjalanan, kemudahan akses informasi kapan saja diminta, mana saja, peningkatan kolaborasi tim jarak jauh, serta peluang pasar global yang menjangkau lebih banyak peninggalan berbanding saya. Nah, manfaat dari teknologi komunikasi bisnis itu juga dapat dibagikan menjadi beberapa. Yang pertama itu ada efisiensi waktu dan biaya. Ini mengurangi biaya perjalanan. Jadi efisiensi waktu adalah mengurangi biaya perjalanan dan mempercepat komunikasi. Lalu yang kedua itu adalah kemudahan. Nah, kemudahan ini adalah kemudian akses informasi. Nah, data dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Lalu manfaat teknologi dalam komunikasi bisnis selanjutnya itu ada juga peningkatan kolaborasi. Nah, ini memungkinkan kerja tim secara remote dan fleksibel. Lalu peluang besar global ini nih, bisnis dapat menjangkau pelanggan di berbagai negara dan agar lebih mudah. Lalu juga ada strategi mengoptimalkan teknologi. Nah, untuk mengoptimalkan teknologi itu agar penggunaan teknologi lebih efektif dan perusahaan harus berlatih dalam beraktif efektif. Perusahaan juga harus melatih karyawan dalam pemanfaatan teknologi, menerapkan kebijakan keamanan informasi, dan memilih platform komunikasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Jadi strategi untuk mengoptimalkan teknologi dalam komunikasi itu adalah pelatihan dan perkembangan karyawan. Ini nih mengedukasi karyawan agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Lalu ini juga strategi untuk mengembangkan teknologi komunikasi itu sudah dijelaskan tadi, ada untuk penggunaan teknologi lebih efektif, perusahaan harus melatih karyawan dalam penempatan teknologi, menerapkan kebijakan keamanan informasi, memilih platform komunikasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dan terakhir itu ada studi kasus. Nah, di studi kasus ini, studi kasus implementasi teknologi. Nah, ini nih seperti contohnya Google tuh menggunakan platform digital untuk komunikasi internal dan eksternal. Nah, sini nih lalu juga ada Tokopedia yang memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan. Nah, betul, Tokopedia itu menggunakan teknologi sosialnya dengan aplikasi mobile untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Lalu ada juga Zoom. Nah, di mana Zoom ini menjadi solusi utama kerja jarak jauh. Jadi ada studi kasus yang sering kita temui berarti ya. Yang pertama itu adalah Google. Nah, ini nih yang merupakan platform atau akun juga yang sangat penting di HP kita karena itu biasanya mencakup ke beberapa akun-akun lainnya. Lalu ada Tokopedia. Nah, di Tokopedia ini mengembangkan media sosial dan aplikasi mobile untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Lalu yang terakhir itu tadi juga sudah ada Zoom itu menjadi solusi utama bagi perusahaan yang menetapkan kerja jarak jauh. Nah, tadi sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Yang mulai dari yang pertama, mapping yang pertama yaitu adalah ini lamaran kerja. Setelah lamaran kerja ini ada wawancara kerja. Setelah wawancara kerja itu ada teks negosiasi. Lalu yang keempat itu ada laporan dan presentasi bisnis. Dan yang ketujuh, maaf, dan yang kelima itu adalah laporan singkat. Dan yang keenam itu adalah penulisan laporan formal. Dan yang terakhir atau yang ketujuh itu adalah teknologi dan komunikasi. Nah, ini sudah saya jelaskan semua dari awal dari materi pertama sampai materi ketujuh ini. Saya rasa cukup untuk penjelasan mapping saya ini.
saya stop dulu share screen-nya. Nah, saya rasa, sudah cukup, atas penjelasan saya ini. Saya mohon maaf apabila selama penjelasan saya ada salah-salah kata atau salah, dalam menjelaskan. Jadi saya mohon maaf kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih, kepada semuanya yang telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.